Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada besaran pokok dengan alat ukur ya. Panjang alat ukur ya. Mistar, jangka sorong, mikrometer sekop, massa, neraca atau timbangan. Ini ya, waktu, alat ukurnya stopwatch, suhu termometer, watt arus listrik ampere meter. Kalau jumlah molekul tidak diukur secara langsung, tapi dia dengan hitungan intensitas cahaya light meter ya. Nanti kita pakai untuk praktikum fisika 2. Kayak gimana sih alat ukur panjang? Nah, mistar ya. Ketelitiannya dia 1 mm. Ini senti. Ini yang bawahnya bisa inci. Ini biasa ya, kau udah bisa baca langsung. Misalkan 2,5 cm. Kemudian kalau jangka sorong, gimana sih cara bacanya? Dia ada namanya SU. Ini SU ya. SU itu skala utama. Ada SN. SN itu yang ini, yang kecilnya, skala nonius. Bisa kamu lihat di YouTube atau nanti pada saat praktikum diajarin kembali ya. Untuk ketelitiannya dia adalah 0,1 mm. Nanti bendanya kita apit di sini antara skala tetap dengan rahang geser, kita geser-geser sesuai dengan apa namanya bendanya ya kan. Terus habis itu nanti kita baca 2. Jadi misalkan kalau si mistar misalkan 2,5 cm, jangka sorong bisa baca 2,54 cm. Makanya ketelitiannya 0,1 ya. Nah, ini kita coba cara baca skala jangka sorong. Lihat di sini. Ini kan kayak penggaris mistar ya, 4,1 ya kan? 4,2 3 4 5 6 7. Nah, ini. Di sini kita 4,7 ya. Hold di 4,7. Dicari yang di sini yang sejajar. Ini di sini yang sejajar sama yang atas. Di sini sebenarnya yang sejajar ini ya. 5 ya. Yang ini sama ini tuh sejajar itu 5 ya. Bukan 4. 4 kan agak geser ya. Di sini juga 3 ya. Nah, di sini kita cari yang sejajar. Yang sejajar ini ada 3. Kalau menurut ibu ya sama 5 ya. Tapi kalau menurut si jawaban ini adalah 4 yang sama. Nah, yang sejajar ini yang kita jumlahin, misalnya yang sejajar 0,03. Menurut kacamata ibu 3. Jadi 4,73. Ini yang sejajar 4,7 ditambah 0,05 jadi 4,75. Nanti dipakai alat itu nggak mungkin dalam satu alat itu ada 2 yang sama, pasti cuma salah satu yang sejajar ya. Jadi ini salah. Kita lanjut lagi ke mikrometer sekop sama. Jadi dia ketelitiannya sangat teliti ya, 0,01 mm. Ini ada poros geser ya, buat geser-geser bendanya ini tetap. Ini bendanya nanti. Ini ada namanya skala nonius. Nanti ini kamu kunci ya. Ini skala nonius yang kamu baca nih apakah 0, 5. Ini skala utamanya. Di sini yang 1, 2, 3, 4. Yang ini tergantung, ada yang pakai 5, 10, 15. Sama untuk HP ini himpunan penyelesaiannya skala utama ditambah SN skala nonius dikali ketelitiannya. Coba kita cek baca. Misal di sini berapa nih? Ini kan nggak kelihatan ya. Ini ya dianggap ini 2. Dan 0, 1, 2. Di sini kan 45. Nah, yang segaris ini adalah menurut buku ini adalah 43. Nah, 43 kamu kaliin 0,01. Itu jadi 0,43 kan? 2,43 mm. Kalau dijadiin senti kan jadi 0,243 cm kan. Jadi bedanya tuh 1/10 ya. Jadi misalkan tadi mistar misalnya 2,5 hasil pengukurannya. Kalau pakai jangka sorong kamu bisa dapetin 2,54 misalnya.
Tapi dengan si mikrometer sekop kau bisa dapetin angka 2,549. Jadi sampai 3 digit ya. Kalau pakai senti. Makanya kalau misalkan si mikrometer sekop itu dia satunya langsung mili. Tapi kalau si jangka sorong masih pakai senti ya. Di mana? Ya kan masih pakai senti. Oke, kita lanjut ke neraca Ohaus. Ini biasanya praktikum di kimia ya. Ketelitiannya 0,1 gram. Sebenarnya di fisika juga pakai neraca Ohaus, tapi praktikumnya untuk saat ini kita pakai neraca digital karena sangat lama. Ini ada 3 bebannya, ada beban geser. Terus ada di sini ada kalibrasinya. Di sini ada titik nolnya. Kemudian untuk stopwatch itu ketelitiannya 0,05 sekon, ada jam tangan, ada stopwatch. Kemudian untuk hasil pengukuran, namanya kita mengukur pasti ada kesalahan, sehingga suatu pengukuran itu tidak pasti. Untuk pengukuran ditulisnya X, itu hasil pengamatan cuma X0 plus minus delta X. Jadi misalnya tadi kau pakai mistar itu ketelitiannya berapa? Kita lihat balik lagi. Contoh misalnya kamu pakai mistar itu 1 mili ya. 1 mili berarti delta X-nya setengah kali 1 mili. Berarti kan jadi 0,5 mili. X hasil pengamatan kamu itu misalnya 5,5. Yang X0 ini pendekatan terhadap nilai benar ini tinggal kau kasih plus minus 0,5. Sorry, ini yang 5,5 hasil ini ya. Jadi hasil pengamatan kamu kira-kira ini bisa lebih besar 0,5, bisa lebih kecil dari 0,5. 5,5-nya ini. Karena apa? Karena yang namanya mata kan tidak sempurna, makanya ada, dan alatnya juga tidak sempurna, maka ada plus minusnya. Jadi kalau misalkan kamu hasil mengukur 2,5, nah sebenarnya 2,5 ini bisa plus minus 0,5 kalau pakai mistar, artinya dia bisa lebih gede 0,5 cm, bisa lebih kecil 0,5 cm. Jadi ini lebih kayak batas toleransi dari alat itu. Kemudian kita mau belajar tentang aturan angka penting. Apa sih angka penting? Angka penting itu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan ada angka taksiran. Ada aturan-aturannya yang agak berbeda sedikit dari biasanya. Di sini semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi 12,55 punya 4 angka penting karena nggak ada nolnya. 1 itu 1, 2 itu 2, 5 itu 3, 5 juga jadinya 4. Ini dihitung aja ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi aturan kedua. Semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Coba perhatiin kata-katanya, semua angka 0 terletak di antara angka bukan 0. Jadi 0-nya diapit sama angka bukan 0. Itu angka penting. Jadi misalnya nih 40, 50, 04. Ini kalau kita hitung ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 0-nya diapit sama angka bukan 0. Oke, kita lanjut lagi. Aturan ketiga, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting. Catat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal bukan angka penting kecuali diberi tanda khusus atau garis bawah atau atas. Jadi 502.000 itu cuma punya 3 angka penting. Karena angka 0 di kanan tidak dianggap angka penting kecuali, nah yang ini 502.000 nolnya dikasih tanda 1. Nah sampai di sini berarti dia 4 angka penting. Tapi kalau 502 tuh 23 di sini berarti hitungannya 5AP. Tapi kalau 502.000 gini berarti ini jatuhnya ini 6AP, yang ini 5AP. Kemudian ada aturan lagi, angka 0 di sebelah kanan tadi desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Jadi 0,00034